أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di podcast Ramadan Enjoy bersama PHBI BP Jam Sostek. Masih bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud dan juga Bapak Ustadz Muhammad Gesta Fibriasis Yudin MA ya. Belum ya? Belum MA belum. Dikit lagi ya? Belum selesai S2. Tesisnya belum selesai? Belum. Oh, Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Masya Allah. Pak Ustadz, gimana kabar Pak Dokter? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan berkah terus. Pak Ustadz Gesta? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus Ustadz ya. Amin. Amin ya Allah. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Ya cuman kadang-kadang juga biar nyaru-nyaru dari Fir'aun dah. Biar jangan, ya. Iya, biar ngebedain dikit dari Fir'aun, biar jangan sehat mulu, ada puyeng-puyengnya dikit. Masya Allah. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih akan bersama membahas tentang tafsir Al-Qur'an, surah-surah yang mukhtarah, surah-surah yang terpilih ya. Kemarin sudah 2 sesi, 2 part kita bahas tentang Al-Fatihah yang begitu luar biasa. Ternyata banyak sekali kandungan-kandungan yang barangkali di antara kita atau di antara Anda semua banyak yang belum tahu gitu ya. Ternyata alhamdulillah kemarin dibahas kelar Ustaz ya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke surah An-Nas. An-Nas, manusia nih. Wah, Masya Allah. Siap-siap nih Ustaz. Gitu. Siap-siap tersinggung kita. Oh gitu ya. Karena kita manusia ya. Iya. Antropos. Baik, kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud, surah An-Nas. Tafadhal alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan BPJS BP Jam Sostek ya. BP Jam Sostek. Insan BP Jam Sostek yang saya muliakan. Iya. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas salah satu surat yang secara luas ya mungkin telah dihafal ya oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, bahkan dunia barangkali, karena ini bisa menjadi ayat favorit juga dalam surat nih ya. Baik, kita akan membahas tentang surat An-Nas. Ini berhitung mundur ya dari yang kemarin surat pertama, ini surat terakhir. Ya. Surat An-Nas Makkiyah wa ayatuha sittun ya. Jadi surat An-Nas ini diturunkan pada periode Mekah. Jumlah ayatnya ada 6 ya. Sebagaimana biasa dalam tafsir Ali Al-Sabuni, dia akan menjelaskan secara global satu surat, kemudian berupaya merincinya setelah itu. Surat An-Nas Makkiyah wa hiya tsanil mu'awwidzatain ya. Nah, jadi seperti
uraikan tadi bahwa surat An-Nas ada surat yang turun pada periode Mekah dan dia salah satu dari 2 surat yang diawali dengan kalimat a'udzu. Nah, sering kita dengar 2 surat ya yang mau diawali dengan a'udzu. Surat apa aja, Ustaz? Al-Falaq ya. Dengan An-Nas gitu kan. Qul a'udzu itu sering disingkat dengan muawwidzatain ya, 2 surat yang diawali dengan kata a'udzu ya. Nah, ini salah satunya ada surat An-Nas. Wa fiha al-istijara wal ihtima bi rabbil arbab min syarri a'dal a'da. Ya, di mana surat ini mengajarkan kita untuk berlindung ya kepada Rabbul Arbab ya, yaitu Tuhannya Tuhan ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon perlindungan dari kepada Allah min syarri, dari kejahatan musuh-musuh Allah gitu kan. Di antaranya iblis wa a'wanuhu, iblis dan begundal-begundalnya. Ya, min sayatinil insi wal jinni ya, dari setan baik berwujud manusia maupun jin gitu kan. Alladzina yaghwunan nas bi anwa'il waswasati wal ighwa ya, yang menyesatkan manusia dengan aneka ragam dan macam gangguan ya serta hambatan gitu ya. Kemudian waqad khatamatis surah al-kitab al-aziz bil muawwidzatain wa ba'da bil Fatihah. Sebagaimana kita ketahui susunan mushaf ini diawali dengan Fatihah, ya kan? Kemudian ditutup dengan 2 surat muawwidzatain kan? Qul a'udzu birabbin nas, kemudian sebelumnya qul a'udzu birabbil falaq ya. Nah, itu kenapa demikian gitu kan? Dikata al-Sabuni liyajma' baina husnil bad'i wa husnil khitam. Ini untuk mengumpulkan tentang pembukaan yang baik dan penutupan juga yang baik gitu kan gitu. Wadzalika ghayatul husn wal jamal, yang demikian tentu retorika yang sangat bagus, metode yang sangat baik gitu kan. Tentu kita ingin memulai sesuatu yang baik, berakhir juga inginnya husnul khotimah dong gitu kan. Nah, itu ya. Jadi dimulai dengan sesuatu yang baik, diakhiri juga dengan permohonan yang baik, yaitu terhindar dari gangguan setan gitu ya. Li'annal abdu yasta'inu billah wa yaltajidu ilaihi min bidayatil amri ila nihayatihi, karena yang namanya hamba itu yasta'in, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah ya, min bidayatil amr, dari awal dia beraktivitas sampai akhir aktivitasnya. Nggak di awal doang gitu biasanya, kemudian di akhir lupa gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insan BP Jam Sosek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk ke ayatnya yang kita akan tafsirkan secara ringkas saja Ustaz ya. Qul a'udzu. Nah, artinya apa? Qul a'udzu. Katakanlah aku berlindung. Ini yang diperintah, ini kata perintah nih. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintah? Pertama kali ya Nabi Muhammad gitu kan. Kemudian itu menjadi perintah kita juga. Maka dalam tafsir yang Ali Sobuni mengatakan qul a'udzu ay qul ya Muhammad a'tasim ya wa altaji wa astajir. Ya, katakan ya Muhammad ya, pada dirimu sendiri aku berlindung, aku bernaung, aku berpegangan gitu kan. Bi rabbin nas ya, dengan atau kepada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia maksudnya apa? Bi khaliqin nas, pencipta manusia, wa murabbihim, juga yang memelihara, mengatur hidup manusia, wa mudabbirihim wa mudabbiru syu'unihim ya, yang mengurus urusan-urusan manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia doang yang Allah urus gitu kan. Tapi secara khusus di sini sebut manusia. Iya kan? Ini bahkan nama manusia terulang 3 kali tuh. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, nas lagi ila nas, diulang lagi, padahal udah pakai kata ganti aja harusnya, tapi nasnya disebut terus yang artinya manusia. Ini untuk menunjukkan apa? Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang puncak
kesempurnaan ciptaan Allah itu ada pada manusia. Ya, kalau nggak ada manusia, mungkin alam ini nggak teratur, nggak terawat seperti ini. Puncaknya apa? Karena manusia diberikan akal untuk mengelola. Itu dinyatakan di surat At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Nah, jadi kemudian ayat berikutnya adalah Malikin Nas ya, rajanya manusia gitu kan, ai maliku jami' al-khalq hakimil wa mahkumin ya, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik ya atau raja ya semua makhluk ya, yang memberikan hukuman dan menghukum ya. Malikan taman syamilan kamilan yahkumuhum wa yadbitu a'maluhum ya. Dia malik, raja yang paling sempurna yang menentukan hukum dan dia langsung juga yang menghukumnya. Gitu kan? Enggak seperti raja-raja yang ada di dunia gitu ya. Ada batas waktunya, diangkat oleh orang lain, sakit bahkan jatuh dari tahta kerajaannya. Allah tidak seperti itu ya. Nah, wa yudabbiru syu'unahum wa ya'lizu wa yudhil wa yughni wa yufqir ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengurus urusan manusia, mengangkat manusia menjadi mulia, juga bisa menjatuhkannya menjadi kaya ataupun menjadikan seorang itu miskin. Kemudian ayat berikutnya ilahin nas ya. Apa itu ilahin nas? Ya, Tuhannya manusia ya. Nah, ma'budahum alladzi la rabban lahum siwah, yaitu Allah ini adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah gitu ya. Nah, ini yang menarik tentang tartib ya. Tentang tartib, kenapa yang pertama Rabbin nas, Malikin nas, terakhir ilahin nas. Kenapa yang pertama Tuhannya manusia ya, pemelihara manusia ya, Rabbin nas gitu kan. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir ini ya, wa tartibus surah bihadzal syakl ya, bahwa di urutan surat ini seperti yang kita baca gitu, yang diulang tadi, fi muntahal ibda ya, memiliki keistimewaan ya, keindahan gitu. Wa dzalika li'anal insan awalan ya'rifu anna lahu rabban ya. Yang pertama, bahwa manusia sadar bahwa dia itu punya Tuhan. Kapan dia sadar punya Tuhan? Ketika dia melihat lima yusyahiduhu min anwa'i tarbiyah. Ya, ketika dia melihat keanekaragaman ciptaan Allah yang teratur demikian rupa, ini pasti ada yang mengaturnya. Dia yang mengatur pasti adalah Maha Kuasa. Kuasanya besar. Siapa itu? Ya Tuhan, nggak ada lagi yang lain kan, begitu ya. Tsumma idza ta'ammala, kemudian kalau dia berpikir lebih dalam lagi gitu kan, bahwa alam ini ada yang menciptakan dan sangat dahsyat, yang di langit diatur, yang di bawah diaturnya gitu kan, yang di laut diaturnya. Kalau ta'ammala lebih dalam, dia berpikir lebih dalam, maka arafa anna hadzal rabb ya, bahwa Tuhan ya, Tuhan ini mutasarrifun fi khalqihi, yang mengelola, mengatur semua kehidupan makhluknya, ghaniyun an khalqihi ya, yang tidak membutuhkan bantuan makhluknya ya kan, fahuwal malik, dia adalah raja sesungguhnya gitu ya. Malikin nas ya. Summa idza ta'ammala, kemudian kalau dia berpikir lagi lebih dalam ya kan, annahu yastahiqu ayyu'bad. Nah, kalau udah demikian rupa kehebatannya, maka dia akan berpikir, oh kalau yang seperti ini keadaannya, kehebatannya, maka pantaslah dia untuk kita sembah. Gitu. Maka terakhirnya ilahinna, jadi pengakuan untuk menyembah Allah setelah mengetahui keteraturan alam, kehebatan pencipta yang begini yang patut disembah, yang kuasanya nggak terbatas gitu kan, oleh waktu gitu kan, dan tidak membutuhkan hamba orang lain ya, makhluk lain untuk membantu proses bekerjanya gitu ya. Nah itu jadi penyusunan itu sangat luar biasa ya. Kemudian menurut Ibnu Katsir ya, di sini dikutip juga pendapat Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa hadhihi salatu sifat min sifat Rabb azza wajalla, bahwa
Rabbin nas, Malikin nas, Ilahan nas. Ini adalah 3 sifat yang utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka ini salah satu surat ya yang barangkali bisa kita berikan judul sebagai surat tentang konsep Tuhan ya, konsep Allah di dalam Al-Qur'an. Karena di sini makna ada konsep rububiyahnya, ya, penciptaannya, Al-Malik, sifatnya raja, ya kan? Kalau sifat Asmaul Husna itu kan Al-Malikul Quddus ada ya, Al-Malik disebut nggak? Nah, itu min asma'illah. Kemudian ada juga pembahasan tentang ilahiyah, al-uluhiyah, ketuhanan yang perlu disembah. Jadi 3 sifat utama ini ada di surat An-Nas, bahwa dia kalau sebagai pencipta ya, tauhid rububiyah misalnya orang sering bilang begitu, ya kan, ada asma wa sifat dan uluhiyah aja disebut semua di 3 ayat pertama ini, itu sangat luar biasa. Ya, kemudian ayat berikutnya ya. Jadi setelah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Jadi berlindung kepada Allah dari apa? Dari jahatnya gangguan ya, kejahatan gangguan. Ay min syarri syaitonil ladzi yulqi hadits su' fin nafs. Yaitu melindung dari bisikan setan yang membisikkan keburukan di dalam hati manusia. Ya, yang sifatnya alladzi waswisu fi sudurinas, yaitu mengganggu dalam sudur itu dada ya. Dada tapi maksudnya adalah hati ya. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Memang yang gaib harus dilawan dengan yang gaib, nggak bisa. Kita nggak mampu ngelawan gangguan itu selain mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, minal jinnati wan nas ya. Ini tadi kan min syarril waswasil khannas. Khannas itu apa? Khannas artinya yang tersembunyi ya. Jadi min syarril waswasil khannas ya, ayat yang keempat itu ya, gitu ya. Jadi yang tersembunyi. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah hadis ya. Jadi beliau mengutip juga sebuah hadis bahwa inna syaitan wada'a khatmuhu ya, bahwa setan itu meletakkan khatmu ay anfuhu atau belalainya, katakan begitu ya, fi ala qalbi ibnu Adam ya, ke hati anak Adam manusia gitu. Fa idza dzakarallah khanasa. Kalau kita ingat Allah maka setan itu bersembunyi, takut gitu kan. Wa idza nasiyallah iltaqama qalbahu fa waswasa. Kalau kita lupa Allah, lagi nggak ingat Allah nih, gitu kan, lagi jauh sama Allah, maka dia ganggu tuh kita dengan langsung menerkam hati kita lalu mengganggu kita. Iltaqama qalbahu fa waswasa. Ya. Nah, jenis gangguan ini ada 2. Minal jinnati wan nas. Ya, ada yang bentuknya manusia dan jin. Nah, mana lebih bahaya nih? Gitu kan. Di sini disebutkan ya bahwa ada 2 pengganggu. Dan mana yang lebih bahaya menurut Al-Sobuni dalam kitabnya ini, bahwa lebih bahaya gangguan dari manusia, setan yang berbentuk manusia, gitu kan, yang wujud ya. Karena kalau yang setan tadi dengan zikir kepada Allah dia akan bersembunyi, kabur. Nah, kalau manusia, gangguan dari manusia kita lihat ya, kita bacain Quran malah kita diajak hal-hal yang tidak baik. Maka kita juga dengar hadis kalau hari bulan puasa tiba, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok masih ada yang pergi ke warteg, masih ada yang main judi, katanya setan dibelenggu, gitu kan? Iya, setan yang nggak kasat mata, setan yang kasat mata, yang terlihat masih ada tuh. Minan nas, kan tadi di sini sebutkan minal jinnati wan nas. Wan nasnya ini nih yang masih kelihatan, sehingga kejahatan masih kita lihat di kehidupan sehari-hari kita walaupun bulan Ramadan, gitu kan. Berarti mohon maaf Ustaz, kalau gitu syaitan itu sebetulnya bisa diartikan kata sifat ya. Betul. Karena manusia sendiri tadi di surat An-Nas tadi bisa menjadi syaitan atau bisa menjadi pengganggu bagi manusia lainnya begitu Ustaz.
Iya, memang satu bahasa kalau udah menjadi istilah kadang-kadang tidak sesuai dengan makna aslinya. Betul, makna aslinya setan itu sebenarnya sifat gitu. Tapi udah menjadi istilah kalau setan itu bentuknya begini, padahal kalau kita kembalikan ke makna aslinya bukan makhluk, dia sifat gitu. Sifat jahat ya, baik yang ada pada manusia maupun pada jin gitu ya. Tapi udah menjadi istilah kalau setan ya apa namanya bentuknya menyeramkan padahal dia bukan bentuk ya gitu. Dia lebih kepada sifat. Sama ya kalau kita bilang begini misalnya Pika Ambon ya. Apa itu? Apa Pika Ambon tau Pika Ambon? Bika Ambon kue. Bika Ambon, Bika Ambon tau ya kan kue kan? Asalnya dari mana? Dari Medan. Oh, Medan kan Ambon, istilah doang, nama oleh-oleh gitu kan. Kayak jeruk Bali juga tadi. Nah, adanya di mana tuh? Jeruk Bali di Ciputat juga banyak. Ya kan kalau kita ke Medan kan kayak ada terong Belanda. Ya kan? Kalau orang bilang terong Belanda pasti ke Medan ini ya kan. Padahal nanamnya nggak di Belanda juga. Cuma istilah doang. Makanya sebuah kata kalau udah menjadi istilah kadang-kadang nggak sesuai dengan makna aslinya. Tapi barangkali Allah sebut kata setan itu bukan hanya sekedar sebagai apa ya, mohon maaf, sebagai sebuah sifat kayaknya. Sebab di ayat-ayat lain tuh Allah kan sering itu inna kaidasyaitani kana dha'ifa gitu kan. Kayak kalau misalkan kita artikan inna kaidasyaitani kana dha'ifa bahwa tipu daya setan itu lemah, berarti nanti di ayat minal jinnati wan nas itu ada agak kontradiktif itu. Iya, berarti mungkin yang disebut sifat itu yang di minal jinnati wan nas saja itu, yang di an-nas itu. Sedangkan kata syaitan yang lain itu berbentuk nomenklatur yang nyata, hakiki gitu. Syaitan yang min iblis wa awani seperti itu. Yang nyata, gimana Pak Ustaz? Ya, yang nyata itu kan gangguannya gitu ya kan. Sifat-sifatnya itu tetap datang dari muncul dari sesuatu yang buruk kan gitu. Dan gambaran buruk itu selalu kembali kepada syaitan ya. Gitu. Ya sebetulnya dalam Al-Quran nggak ada yang kontradiktif kalau kita seolah-olah aja gitu, seolah-olah bisa mengkomparnya, mengkompromisasi. Tapi ini menarik sekali ya. Artinya di ayat-ayat apa di surah terakhir itu Allah benar-benar, bukan surah terakhir ya, maksud saya di urutan terakhir di mushaf itu ya kan, Allah benar-benar kayak wah ini hebat sekali nih. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbun dulu tadi yang disebutkan tartibnya itu aduh keren sekali ya Ustaz ya. Jadi memang kalau mau ditadaburkan Al-Qur'an itu pemirsa Insan BP Jam Sostek nemukan Allah Subhanahu wa taala, ini enggak habis-habis nih. Bener luar biasa sih sebenarnya. Jadi pemirsa Insan BP Jam Sostek kalau pengen merasakan aura yang luar biasa kesini deh. Enak banget ini kita ngobrol masalah ilmu luar biasa ya Ustaz ya. Bisa sampai pagi nih, apalagi temennya kopi di luar biasa, masya Allah. Tapi ya seperti biasa memang, lagi-lagi waktu juga menghukum kita Ustaz. Ya mudah-mudahan kita semua terbebas dari gangguan setan. Ya meskipun kayaknya nggak bisa lepas, tapi kita bisa mengontrol gitu kira-kira Ustaz ya. Ya mudah-mudahan kita juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, panjang umur, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud atas pemaparan yang luar biasa, Ustadz Muhammad Gestafi Briasis Yudin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Dan saya Ahmad Nu'man selaku host pada kesempatan kali ini memohon maaf dan berundur diri dari kesempatan malam hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.